Halo Cah, selamat Cah. Iki aku openingku karo cucuku Cah. Kirana iki kepengin juga terus Cah. Yuk kita juga yuk untuk memberi semangat Mbah Kum. Yuk Dik, joget yuk. Tarik bagus ting tang ting ting tang ting tang ting ting tang ting tang ting ting tang ting juga ya ting 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 tang ting tang ting ting tang ting tang ting ting tang ting tang ting tang ting iki to Cah. Iki putune Om Ilik iki nomor 1 iki bocah iki pokoke bikin hati bergembira. Setiap hari bikin Mbah Kum sama hatinya bersenang-senang terus. Tetapi ini jadi persoalan baru buat Om Ilik Cah. Mau apa? Awak kakak anakku. Oke. Oh Gusti, cah aku njaluk kacang godhog carane ngono. Minta kacang godhog karo mbake kejek ning dapure. Dino dapure to. Oh ning kono kae. Iki Cah, jadi ini jadi persoalan baru Cah bagi Om Mili karena nyaman banget selalu harus di rumah. Jadi nggak pergi-pergi Cah. Ini yang jadi masalah baru Cah. Iya, buat Mbah Kum diri jadi masalah baru. Mantuk-mantuk. Jadi apalagi Mbah Timu nggak mau pergi-pergi, maunya di rumah terus. Itulah Cah, makanya kenapa Om Mili setiap seminggu sekali mesti luar kota Cah. Kalau 2 minggu sekali atau paling tidak ya seminggu. Ya hampir kadang pokoknya nginep lah gitu, kadang seminggu luar kota, kadang seminggu kemudian baru nginep Cah. Hari ini targetnya nginep Cah, paling tidak nanti kita Kakak mau ini aku. apa tuh diambilin mbaknya tadi tuh yo kacang senangannya Cah ngerisuk nyeluk kacang bodok Cah. Wis bahagia deh karo kacang godhog iki. Jadi ternyata bahagia itu sederhana Cah. Hanya dengan kacang godhog hidup itu menjadi lebih cerdas Cah. Ini kacang godhog ini. Makasih Mbak Ulfa. Oh, makasih karo Mbak E. Enggak plek itu. Ica, aku enggak plek Ica. Masih mama. Iya, lucu banget Cak ngomong semula rada guneman nih rada lancar. Gue. Dekat lagi coba, dekat lagi. Disut teng tang teng tang teng tang teng tang teng tang teng tang teng 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 tang teng 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 tang teng teng teng. Ada kacang godhog sih. Nih, Mbak Kum mau ngomong lagi ya. Tadi Cah, hari ini Mbak Kum sama Mbak Ti mau keluar kota Dek. Keluar kota dulu 2 malam 3 hari. Nanti hari ini mau ke Jogja. Nanti malam bakdo maghrib ketemu beberapa teman. Ketemu Mas siapa namanya, Mas Ai. Oh itu yang apa sih? Yang punya warung Mbah Sambat Jogja. Terus nanti ketemu janjian sama Mas Aji, itu koordinatornya PI Walang Becik di Jogja. Terus siapa lagi ya? Oh Mas Riki, salah satu orang kepercayaannya Mas Hafid di RWE agensi itu Cah. Nanti malam ketemu sedulur-sedulur di Jogja. Besok ketemu beberapa teman bisnis gitu Cah. Jadi kalau wis Cah iki ganggu milik keganggu Cah karo Cah Bundes ki. Sementara itu dulu ya Cah. Kita ngomong dulu pagi hari sebelum milik pergi Cah gitu ya Cah. Pokoknya 1 jaga kesehatan selalu Cah. Baik. Kewarasan itu atau kesehatan itu tidak hanya badan Cah, tapi pikiran juga dijaga. 2, ayo kita selalu silaturahmi kemana-mana, cari teman sedulur. Pun kalau ketemu sedulur atau teman kemudian sepertinya
kita menyinggung ya kita minta maaf, atau sepertinya kita tersakiti oleh lantaran ngomongnya mungkin pasti tidak karena sengaja dengan kita, ya kita maafkan. Udah itu aja cah, hidup itu gawe penak we, silaturahmi itu ya itu ujian bagi manusia untuk selalu menerima keadaan orang lain dengan keadaan yang kurang pas kepada hidup kita. Itu cah, hidup itu sebagai pokoknya gawe ngono terus. Yang terakhir selalu cah cadas itu dilengkapi dengan cari ilmu terus cah. Jadi nanti silaturahmi malam ini, nanti sebelumnya mampir dulu ke Kampung Becik ngecek kegiatan pembangunan yang terakhir seperti apa, aulanya itu sudah sampai di mana. Itu kan hari ini bikin nyelesain tangga yang menuju ke aula. Nanti kalau sempat aku videokan ya cah. Wes cah, sementara gitu semangat selalu cah, pokoknya cadas, pelan-pelan ya cah, pokoknya cadas. Ini tetap semangat, hati ini semangat, pikirannya tetap semangat cah. Gaskan cah. Halo cah, iki arep melaku luar kota. Jadi sebelumnya aku liatin tuh anakku sing nomor loro cah, karo Latif guys, Fadli kayak jagungan iso-iso wis do tut kayak enak banget deh urepe jan dan cah nom-nom iki wis nikmati urip tenan. Sing sisine Latif sing sering mlebu ning ngene vlog kayak sing sisine ke sing metal kayak cadas anakku, sing tengah Latif cah. Latif ki proses kreatifnya keren cah. Jadi kui biar karo umili tugasnya adalah keamanan karo resepsi karo ngawasi lingkungan rumah Sasongko. Terus proses kreatifnya ditantang sama umili untuk dia harus mencari dirinya sendiri dengan cara belajar lah, pokoknya silaturahmi karo seluruh liane dengan jaringan rumah usaha. Terus Latif prosesnya juga apa menyakini dirinya kan ingin merubah nasib uripe dhewe. Wah ya top, akhirnya sekitar setahunan lah, setahun lebih sedikit gitu, kemudian dia sekarang sudah bisa mandiri, sudah mulai bisa membayar dirinya sendiri bulanannya, dan sudah mulai memberi apa uang saku untuk pendamping Om Milik karo Mas Berli. Jadi Latif karo Sani kerjasama, Latif marketing, terus Sani sing ilustrator. Nah, habis itu dia berproses dengan prosesnya hari ini menemukan bentuknya sendiri. Lumayan dia sebulan targetnya paling rak minimum 10 yuto untuk lah, minimal 10 yuto itu untuk dia di Fiverr. Selain Fiverr dia juga ada akun-akun di Microstock sebagai Garda Le tadinya kuliah terus memastikan diri, katanya aku dengar terakhir keluar dari kampusnya. Nek wani yo ngono kayak ngene Arif Space, Arif nganggo P cah. Jadi ono salah satu sedulur ning kene jenenge Mas Arif, tapi terus dipastikan ini jadi namanya ruangan ini jadi Arif nganggo P cah, Arif Space. Ini pagi-pagi jam piro guys ya? Jam 9:30 lebih sedikit. Itu Anis, Mas Akbar karo Mas Hugo kayak meet apa ya ganggu ya cah. Halo. Selamat pagi bos. Aku tadi opening sama Kirana, sekarang gangguin di ruangan ini cah. Hai cah. Apa kayak tulisannya tuh? Aja, cuma baru cah. Ini tokoe Mas Akbar. Metal cah. Signature bandnya ya. Nganu jenenge Universal Sign ternyata jadi barang. Iya. Ternyata I love you. Love you. Oh, ternyata kayak ngerti. Ki mau nih ketuanya ki, terus kaderisasi dengan nih ki pendekar sing Pendeta gitu. iya. Iki suhunya banyak sedulur-sedulur di
sedulur muda di jaringan rumah usaha ini termasuk mentornya Anis Sahdi. Anis ki anak sing nomor 1 dimentori karo Mas Akbar, dimentori karo Mas Yoga. Iya toh, nek Anis sih karena ki channel bapak yo ning gone kene mlebu terus ning kapan depan itu sharing karo pendekar dari gua Selarong ini. Terus gue karo Mas Akbar ini ngomong soal kuah karo Mas Akbar gitu. Bisa aktivitas kan ini. Aku dino kita harus keluar kota 2 malam 3 hari cah. Terus gue jalan nanti malam janjian karo Ai. Ai ki apa? Sambat. Sing duwe warung Basambat. Apa nek ning Instagram deh? NKT SHI cah. Nanti kita sambat dari ini tadi. Omile kancane karo Caca sing sambat kok cah. Jadi hidup itu harus sambat. Bayangin nek kowe urip ora sambat bahaya loh. Karena dengan sambatlah itu sebenarnya jadi perhatian supaya kita itu seseorang sambat. Orang kita saiki sambat, neng kasih solusi. Hari ini sambatnya apa? Ngono cah pokoke mau bar closing bar opening karo kirana 5 menit lucu sama iki anakmu. Kiranamu anak iki lho cah. Wis aku sambung dengan perjalanan ngono ya. Semangat cah. Nah. Cah, semangat cah. Ngetus komaki. Seneng arep keluar kota cah. Arep pamitan ki. Tangane sing yang gue. Mama apa? Kakaknya anak putu do kumpul cah. Muntep pakne lunga rembokne seneng-seneng yang-yangan. Karo cah-cah. Pas ra yo. Toko tanggung gitu. Bisa. Pamit sama Mbak dulu udah, pamit belum? Udah. Nanti kita tak opening mau. Oke. Saya cah semua ya. Terima kasih ya. Awali baru ngobrol. Terima kasih. Ya, kita ini ceritanya arep yang jangan karo Tante Ririn Cahe cintaku. Saya istilah jadi gini enak. Oke, jadi cah iki aku pamitan karo keluarga mau jalan berdua sama Tante Ririn tuh yang jangan cah. Jadi hidup kalau di rumah terus itu ya memang luar biasa nyaman ya, dituruti nyaman terus kan. Jadi sesuatu yang jadi orang jadi malas atau keset ya. Jadi ketika aku minta ke Tante Rin, ya Tante Rin jalan ya Tante Rin. Kalau Tante Rin kalau di rumah itu kalau sudah sama cucunya udah kacau, udah semuanya nggak ada yang ngalahin kecuali Tante Rin sama cucunya. Anaknya aja udah kalah, apalagi suaminya cah. Tapi ya begitu itu kalau di mana-mana ya namanya simbah itu ya pasti seperti itu. Makanya sekarang tugas Umili itu sebenarnya selain sudah pasti nyaman cah, tapi aku terus berusaha untuk membangun ketidaknyamanan lah. Yang dipanggil adalah namanya hukum paradoks. Umili itu selalu memanggil hukum-hukum yang sekiranya melawan dirinya kita sendiri atau apapun atau siapapun. Orang yang sudah nyaman itu pasti suatu saat juga harus mengambil ketidaknyamanan. Karena kalau kenyamanan terus diambil terus-menerus, justru bisa jadinya malah jadi tidak nyaman. Tapi sebelum tidak nyaman itu datang kepada kita karena pihak yang kita tidak inginkan, panggil dulu ketidaknyamanan dalam hidup kita itu. Makanya perjalanan kami ini berdua ke Jogja adalah untuk ketemu teman-teman muda, terutama teman-teman konvensional, teman-teman bisnis konvensional yang hari ini Umili terus kepingin belajar lagi. Kalau bisnis digital kan alhamdulillah sekarang sudah lumayan jalan semua. Jadi sekarang tugas Umili mengajari dirinya sendiri adalah untuk
belajar dengan bisnis-bisnis konvensional yang baru sekarang ini, seperti apa yang harus dijalankan. Itu Cah, pokoknya intinya adalah terus panggil hukum paradoks atau hukum yang berkebalikan dari hidup kita. Kalau kita nyaman, kita buat hidup kita tidak nyaman. Kalau kita sekarang nih sedang tidak nyaman, buatlah mencari tingkat kenyamanan lagi dalam hidup kita itu, apapun itu. Itu ya Cah, pokoknya pagi ini aku sudah opening dan untuk tanggung jawabku istiqomah untuk mengupload satu konten ini tentang bagaimana hukum paradoks harus dipanggil dalam ilmu praktek sehari-hari Om Mili. Ini mampir di Kampung Becik itu sama juga diri Om Mili itu sebenarnya membuat ngambil sikap untuk dalam situasi ngambil tidak nyaman sebenarnya ketika sudah mulai beberapa aktivitas memilih di bisnis itu sudah mulai pada jalan semua. Kampung Becik ini jadi sebuah konsekuensi logis yang diambil ketika mengambil kesenangan baru. Tetapi sekarang ini ya tentunya bersusah payah, maka hukum paradoks itu intinya bukan hanya mengambil sikap berkebalikan, betapa hidup manusia itu harus selalu bersikap di mana ketika datangnya kenyamanan di hidup kita itu harus diambil secukupnya. Ketika secukupnya itu sudah terpenuhi, selanjutnya pemilih ya harus ngambil sikap untuk ngambil sisi lain lagi yang sepertinya menyulitkan, tapi sebenarnya nggak menyulitkan karena intinya adalah mau ambil kebalikannya yang sisi apapun, yang penting hatinya nerima dan lapang itu. Udah, kalau semua orang dalam situasi apapun, mau senang, mau susah, atau mau sulit, mau sedang diberi kebaikan itu ya kalau hati manusia dalam keadaan selalu menerima keadaan itu, rasa penerimaan selalu dibesarkan, ya udah orang itu hidupnya kan apapun itu kan sama, karena kita punya kecerdasan iritabilita itu, kecerdasan seperti tumbuhan atau binatang yang selalu bisa menyesuaikan dalam situasi atau keadaan yang paling mendesak, yang siapapun apapun makhluk itu yang akhirnya yang disebut iritabilita itu adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi terus menerus. Itu ya Cah, wes aku sementara aku closing yang khusus konten yang atau jalan-jalan Om Mili yang pagi ini sampai siang ini. Nanti aku lanjutkan perjalananku ke Jogja ya Cah, ketemu sedulur-sedulur muda yang di luar jaringan rumah usaha, dan aku banyak belajar dari teman-teman di luar jaringan rumah usaha juga, terus menimba ilmu dari teman-teman muda. Nanti ketemu salah satunya Ai, itu adalah konten kreatornya, nanti kita sambat hari ini. Terus ketemu Mas Aji itu salah satu aktivis homeschooler itu. Kebetulan Om Mili kenal dari tahun 2014 yang pernah ke rumah dengan Mbak Lia, itu main ke rumah waktu itu putranya Abimanyu. Abi itu masih sangat kecil, masih ginu-ginu, masih sangat kecil waktu itu. Sekarang sudah besar, usianya berapa kemarin? Abi itu sekarang usia 13 tahunan, kayaknya seusia Ali. Hari ini tanggal 5 Oktober, hari Rabu Cah. Om Mili mulai jalan-jalan, nanti pulang sekitar Jumat untuk nyari tidak nyaman demi nanti hasilnya juga kenyamanan lagi. Jadi hidup itu ternyata bolak-balik dok ya Cah. Wis terus berproses aja lah. Iya Le? Ya hati-hati ya. Mau ngopo ke Cah? Yes. Itu ya Cah, pokoknya kita jaga diri untuk selalu menjaga pikiran yang terus positif apapun keadaan kita itu. Kalau Tuhan masih terus memberi kebaikan kepada kita, memberi rezeki apapun itu ya harus disyukuri, dirawat dengan sangat baik, sebaik-baiknya hidup itu. Ini aja, semangat ya Cah.